Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingat, bangsa kita itu merdeka pada tahun 17 Agustus tahun 1945. Kenapa kita itu mengalami penjajahan sampai lama? Itu dikarenakan bangsa kita itu kurang menyadari artinya persatuan dan kesatuan. Kalau kita melihat pada kejadian sekarang, yaitu bangsa kita atau di seluruh dunia itu mengalami COVID-19. Jadi anak-anak harus memahami bahwa bangsa kita bisa maju, bisa mengalami musibah yang berkepanjangan ini, maka kita itu harus banyak selain menjaga kesehatan, yaitu kita harus bisa bekerja sama di dalam segala bidang. Merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini kita lihat dari berbagai daerah sering mengalami gejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang dan lain-lain. Nah, itu kenapa? Karena hanya mengedepankan yaitu masalah individu. Jadi kita bisa maju, bisa berkembang, itu kita harus mempunyai jiwa bangsa dan bernegara yang tinggi. Jadi untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat dengan materi yang ada di PowerPoint. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum ke materi, anak-anak masih semangat? Sehat semuanya untuk mengikuti materi ini? Semangat ya anak ya, semangat pagi semuanya ya. Terima kasih ya. Jadi kita pada pagi ini yaitu menyampaikan di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Kaum muda harus banyak berkarya dan tidak mementingkan diri sendiri, yaitu untuk kepentingan bersama, supaya negara kita itu tetap maju. Ya, mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa lihat dari berbagai daerah sering terjadi gejolak. Di antaranya tawuran antar warga, yaitu warga desa satu dengan warga desa lain. Tawuran itu disebabkan hanya masalah yang sepele, tapi dibesar-besarkan. Jadi maka timbul gejolak. Yang kedua, perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar lagi marak-maraknya karena anak-anak tidak memahami atau belum paham betul mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Perkelahian pelajar juga disebabkan oleh masalah yang kecil dibesar-besarkan, yaitu kita ambil contohnya masalah cewek, masalah pacar,
Tapi itu harus dikesampingkan untuk sebagai pelajar, itu masalah kecil. Kenapa harus dibesarkan? Ada geng-geng, jadi ada tawuran. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Ya, ini sudah meluas ya nak ya, berarti ini tujuan bersama bangsa kita. Jadi hasil pilihan kepala daerah yang tidak puas karena ada salah satu atau pihak yang tidak berhasil, maka terjadi bentrok. Terus perebutan lahan pertanian maupun tambang. Perebutan lahan pertanian maupun tambang ini disebabkan juga karena ada yaitu pejabat-pejabat yang menginginkan atau ingin menguasai lahan itu untuk dijadikan seperti mall atau dijadikan untuk tempat-tempat umum dan lain-lain. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain cinta tanah air. Kita di Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita harus mencintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya yang disebutkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat menunjukkan dengan cara mencegah perkelahian. Maaf. Nah, di sini. Ya, saya ulangi lagi, untuk cinta tanah air, kita masih ingat negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke amat sangat luas dibandingkan dengan negara lain. Dan negara kita merupakan sumber kekayaan alam yang banyak sesuai dengan pasal 33, yaitu dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Anak-anak semuanya tahu kan isi pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Di sini kita bisa mewujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri. Sejarah negara kita, masih ingat anak-anak, yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia yang dijajah selama 3,5 tahun dijajah oleh Belanda, dijajah Jepang, baru bangsa kita bisa merdeka. Melestarikan budaya-budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya kebudayaan masing-masing. Menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara Indonesia. Lingkungan sekarang sudah banyak mengenai barang-barang plastik yang dibuang di sembarangan. Kalau kalian ingin negara kita itu terhindar dari lingkungan yang kotor menjadi lingkungan yang baik, maka anak-anak harus sadar bahwa kita harus bersih. Kita bukan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Ini kita bisa mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi. Karena kalian masih SMP, maka berprestasilah yang positif. Jangan sampai bertindak yang melanggar aturan yang berlaku. Ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Dalam wujud bela negara ini kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita ambil contoh, yaitu perhelatan SEA Games
Ini prestasi ya nak ya. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain dan juga mempunyai keluarga. Begitupun sporternya yang rela berlama-lama untuk menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Anak-anak, karena kita bertempat tinggal di Sidoarjo, maka anak-anak jangan sampai ikut-ikutan bonek ya. Jadi anak-anak melihat harus sportif. Jadi kalau melihat adanya pertandingan atau apa, anak-anak harus membeli tiket dan sebagainya. Jadi jangan sampai ikut bonek yang menghalalkan semua cara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Bela negara di sini dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan. Ulet. Nah, disiplin berarti anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Ulet yaitu anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau sebagai pelajar berarti harus belajar dengan baik. Kalau mendapat tugas dari ibu bapak guru harus dikerjakan dan segera dikumpulkan. Jangan mengolor-ngolor waktu. Kalau waktunya habis, anak-anak bingung. Jadi harapan ibu di sini bisa memiliki kemampuan bela negara yang baik, yaitu dengan disiplin yang tinggi. Selanjutnya yaitu nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Di sini jadi arti dari nasionalisme itu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya.
Anda